Jadi, kan pertemuan ini membahas tentang audit wesel bayar. Jadi yang pertama itu program audit, asasinya ada 4 yang seperti di Apple Blossom. Yang pertama itu semua kewajiban utang yang material telah dicatat. Yang kedua, kewajiban utang diklasifikasikan dengan tepat sebagai sifat konsinyasi atau langsung. 3, kewajiban utang diklasifikasikan dengan tepat sebagai jangka pendek atau panjang. Yang terakhir, syarat ketentuan batasan berkaitan dengan utang telah diungkapkan secara memadai. Lalu ada tujuan umum dan spesifik. Yang pertama itu tujuan siklus, yaitu memperoleh keyakinan yang memadai bahwa siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali telah disajikan dengan wajar dalam hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi ini masuk ke siklus akuisisi modal pembayar kembali dalam hal akun wesel bayar. Seperti yang dulu pernah dijelaskan. Kedua, ada tujuan spesifik dari asersinya. Yang pertama itu dari existence or occurrence, bertujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan dari notes payable dan accrued interest. Completeness, itu seluruh transaksi telah dicatat dengan lengkap sesuai dengan neraca. Lalu ada asersi rights and obligations untuk menyatakan bahwa notes payable dan accrued interest merupakan kewajiban yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Lalu valuation or allocation dengan tujuan notes payable dan accrued interest yang telah disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, presentation and disclosure, notes payable dan accrued interest telah diklasifikasikan dengan tepat di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum. Lalu dari ICQ-nya ada satu kelemahan, yaitu Apple Blossom ini tidak merekonsiliasi antara pembayaran bunga dengan notes payable yang dimilikinya. Nah, ini memiliki potensi kesalahan bahwa akan terdapat kemungkinan kesalahan pembayaran bunganya. Jadi disarankan pengujian substantifnya itu rekonsiliasi dan rekalkulasi bunga dan pembayarannya berdasarkan informasi pendukung dan CALK-nya. Selanjutnya ada prosedur audit substantifnya akan dijelaskan oleh Bella. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian prosedur audit substantifnya. Yang pertama untuk membuktikan asersi existence or occurrence and right and obligation, yang dilakukan adalah pertama memperoleh atau menyiapkan schedule notes payable untuk tahun berjalan yang berisi saldo awal, pembayaran, penambahan, dan saldo akhir. Kemudian yang kedua, memperoleh atau menyiapkan schedule accrued interest untuk tahun berjalan yang berisi saldo awal, pembayaran, dan saldo akhir. Kemudian melakukan vouching data pada setiap notes payable yang terdiri dari pemberi pinjaman, tanggal diterbitkan, nilai penerbitan, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan, dan lain-lain. Dan yang keempat, mengkonfirmasi saldo notes payable yang belum jatuh tempo. Sebenarnya untuk substantif audit program yang ini juga bisa untuk membuktikan asersi completeness. Tapi untuk completeness sendiri ada yang lebih spesifik langkah-langkahnya, yaitu pertama, menguji dokumen dan cek yang dibatalkan yang mendukung pembayaran kembali. Dan yang kedua, memeriksa konfirmasi bank untuk menemukan adanya kemungkinan notes payable yang tidak dicatat. Selanjutnya, untuk membuktikan asersi valuation and allocation, pertama, memastikan akurasi perhitungan pada schedule notes payable dengan mencocokkan saldo awal ke kertas kerja tahun lalu dan menelusuri saldo akhir ke neraca saldo. Kedua, melakukan footing untuk schedule accrued interest untuk menguji akurasi saldo perhitungan schedule tersebut. Ketiga, menelusuri interest expense ke laporan laba rugi dan accrued interest ke neraca. Kemudian yang terakhir untuk membuktikan asersi presentation and disclosure. Pertama, menentukan jumlah notes payable yang jatuh tempo tahun ini dan setelah 1 tahun. Dan yang kedua, menentukan jika ada aset yang dijaminkan berkaitan dengan notes payable dan accrued interest.
Sekian, itulah substantif audit program untuk notes payable dan accrued interest dari kelompok 4. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Oh iya Pak, saya mau ini. Tadi saya ternyata lupa itu submit tugas ini di LMS. Telat 4 hari, Pak. Gimana ya? Nggak apa-apa sih, ini tugas kelompok kan. Iya. Gitu. Oke. Yang kalau gini-gini kan ya ikut kayak jadwal yang pribadi ya, yang pribadi aja yang agak ketat kan. Kalau yang kelompok itu sebenarnya saya juga bingung kalau misalnya cuma satu orang nanti nilainya repot gitu. Jadi mau nggak mau semua orang harus mengupload untuk tugas kelompoknya. Baik, Pak. Sistemnya nggak Terima kasih. memungkinkan sih. Ya, apa-apa Mbak. Lanjut. Apa nih? Sekarang tanggapan silakan. Ada kelompok lain yang berbeda, menanggapi, menambahkan, atau mengurangi, silakan. Kelompok 1, Pak. Monggo, silakan. Siapa nih? Kelompok Mbak 1, ya. Mbak Sisilia ya? Iya, Pak. Ada tambahan strength-nya, kekuatannya. Di ini aja, ditayangin aja. Ya. Nah, jadi di kelompok kami itu menambahkan ada strength-nya. Yang pertama itu sama TOC-nya. Strength-nya itu yang pertama, pihak yang memerintah atau otorisasi untuk meminjam atau berutang berbeda dengan yang mencatat. TOC-nya itu meminta keterangan deskripsi pekerjaan dengan pihak yang mengotorisasi hutang. Yang kedua, semua pinjaman telah diotorisasi oleh Dewan Direksi. TOC-nya memeriksa bukti otorisasi oleh Dewan Direksi dan memeriksa notulen pada rapat direksi. Yang ketiga, wesel yang sudah dibayar diberi stempel lunas. TOC-nya memeriksa sampel wesel hutang yang telah dilunasi. Yang keempat, pihak yang mencatat detail hutang berbeda dengan yang menandatangani cek atau wesel. TOC-nya adalah meminta keterangan deskripsi pekerjaan karyawan yang bertugas mencatat detail hutang dan yang menandatangani cek atau wesel. Yang kelima, Departemen Akuntansi mereview bunga dan semua instrumen utang. TOC-nya adalah memeriksa hasil catatan atas bunga akrual dan hutang wesel dari Departemen Akuntansi. Udah itu aja Pak tambahannya. Oke. Oke, makasih kelompok 1 ya, Mbak Sisir. Ada lagi kelompok lain? Silakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Kelompok 2 nggak ada, sama semua. Dari kelompok 2 hampir sama Pak, ada Iya. tambahan seperti yang kelompok 1 tadi. Oke, tambahan Iya. itu aja ya. Iya. Kelompok 3. Nggak ada. Kelompok 3 juga. Kelompok 5. Kelompok 5 sudah sama seperti kelompok 4 ya. dengan tambahan yang seperti kelompok 1, Pak, strength-nya, Pak. Kelompok 6. 6 udah sama kayak gabungan dari kelompok 1 sama 4. Suaranya kecil. Kelompok 6 udah kayak gabungan dari kelompok 1 sama 4, Pak. Oh iya, lengkap ya, lengkap ya.
Coba yang kelompok tadi, kelompok 4, tayangin lagi. Mbak siapa tadi? Mbak Bella ya? Mbak Reza. Terkait jaminannya gimana? Udah ada ini juga ya? Kelompok 4. Dia kan kadang-kadang ada secure, ada unsecure ya. Di audit programnya sudah ada di bagian presentation and disclosure nomor 2 itu, Pak. Dia masuk presentation aja atau di tujuan yang lain? Di bagian existence or occurrence, right and obligation, completeness juga dia masuk ke sana juga. Kalau presentation kan cuma ketika penyajiannya aja ya, disclosure-nya aja. Tapi yang paling penting kan substansinya ya. Iya Pak, yang di bagian nomor 3 Ada? dia melakukan vouching data pada setiap notes payable yang terdiri dari pemberi pinjaman, bla bla bla, jaminan, dan sebagainya. Oh, jaminan ya. Oh, ya. Oke, ya. Sebentar ya, saya ada ini sebentar. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Peter. Kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang kertas kerja A1 dan I1 dan I, kertas kerja utama. Sebelumnya kita ke kertas I1. Di dalam soal dijelaskan bahwa pada 31 Desember 2003, Apple Blossom memiliki notes payable yang beredar kepada Midwestern Mutual Life Insurance sebesar 475. Kemudian auditor juga menerima konfirmasi atas wesel tersebut. Mari kita lihat di surat konfirmasinya. Di surat konfirmasi Midwestern itu dijelaskan bahwa benar adanya bahwa
ada notes payable sebesar 475 pada tanggal 31/2010 dengan tingkat bunga sebesar 10% dan tingkat bunga itu per tahun. Terus kita lihat di neracanya, coba ke bawah BIM yang di neraca itu. Ya di neraca bagian notes payable itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tapi tadi surat konfirmasi tidak dijelaskan bahwa apakah masuk reklasifikasi jangka panjang atau jangka pendek. Tapi kita lihat dulu yang jangka panjangnya. Di sini di jangka panjang itu yang di sebelah kiri 475 itu menandakan saldo awal. Apple Blossom tidak mencatat saldo awal sebesar 475, tapi langsung ke saldo akhir sebesar 475. Artinya bahwa di awal notes itu belum dicatat. Makanya kita langsung ke I1 di notes payable long term. Ke atas BIM. Ya, di sini notes payable yang bagian long term itu yang di atas sendiri itu kan harusnya ada beginning balance, tapi karena tidak dicatat maka kita mengisinya di additional sebesar 475 bagian Midwestern Mutual. Terus tidak ada pembayaran juga. Terus karena tadi tidak dijelaskan apakah telah direklasifikasi menjadi jangka pendek dan jangka panjang, kita kosongkan. Terus di sini ada balance per audit sama balance per book. Tadi di saldo akhir neracanya sebesar 475. Terus berdasarkan audit ditemukan bahwa saldo awal belum dicatat. Maka balance per audit dan per book telah sama. Jadi kita tidak membuat jurnalnya. Terus kita ke tadi di soal dijelaskan juga Apple Blossom telah membayar notes payable kepada Big City National sebesar 140.935 atau dapat ditemukan di voucher 438. Terus di atasnya itu kan ada keterangan bahwa notes payable-nya itu bernilai 125. Berarti pembayaran 140.938 itu include bunganya. Kan sebelumnya waktu itu kita jelaskan bahwa notes payable itu kan pelunasannya ada dua, yaitu pokok dan bunganya. Jadi pokoknya itu bernilai tetap. Berarti 125 ya nanti pokoknya 125 yang akan dilunasi. Di sini notes-nya itu terjadi pada tahun sebelumnya. Berarti kan pembayaran 140.938 dikurangi 125, maka itu kita tahu bahwa itu adalah jumlah bunga yang telah dibayarkan oleh Apple Blossom kepada Big City. Kita ke kertas kerja I1. Karena utang telah jatuh tempo kan berarti direklasifikasi menjadi short term. Di sini yang bagian notes payable short term itu dijelaskan bahwa di neraca telah dicatat sebesar 125. Berarti kita tulis di beginning balance-nya sebesar 125. Terus ada payment tadi yang 140 plus bunga. Di sini ada payment lunasannya sebesar 125.000. Terus tidak ada lagi reklasifikasi. Kita total sebesar 125.000 dikurangi 125. Artinya berarti tidak ada lagi notes payable short term-nya. Terus kita lihat di balance per book-nya itu juga memiliki saldo 0, saldo akhirnya. Terus kan tadi kita sudah menghasilkan balance per audit juga 0, artinya sama. Terus tadi yang Midwestern itu kan kita belum melakukan perhitungan terhadap
interestnya ya. Di sini kita lakukan perhitungan interestnya. Interestnya itu berarti kan 10% tingkat bunganya dikali besar notesnya sebesar 475 dikali 4/12 karena kan notesnya awalnya itu pada 2013 yaitu 31 Agustus. Dihitung sampai kan ada bulan. Berarti hitungan interest expense atas notes payable itu sebesar 475 dikali 10% dikali 4/12 menghasilkan interest 15.833 maksud saya. Kita ke kertas kerja I1. Di situ interest expense yang bawah yang 15.833 kita masukkan ke additional. Tuh, terus masuk. Terus sekarang yang Big City National. Tadi kan dijelaskan bahwa 140.000 include dengan bunga, berarti selisihnya itu ada 5.313. Itu berarti termasuk pembayaran bunga. Sebelumnya kita ngecek dulu berapa sih tingkat bunga Big City National Bank itu. Di sini caranya 5.313 dibagi dengan 125 itu menghasilkan tingkat bunga sebesar 12,75%. Oke, karena tadi ada bunga yang belum dicatat juga pada lihat di accrued interest itu kan saldo awalnya sebesar 10.625 terus endingnya 15.833. Kita ke interest expense dulu yang I1. Di situ kan ada penambahan tadi yang dari Midwestern sebesar 15.000. Terus ada pembayaran yang menghasilkan penambahan interest expense karena kan expense ini bersifat tahunan ya. Jadi penambah tidak ada beginning balance-nya. Terus di total, yang pertemuan sebelum UTS itu kan ada list equipment. List equipment juga masuk ke dalam sini. Di total menghasilkan saldo 25.260. Sedangkan menurut neraca atau balance per book-nya sebesar 21.146. Jadi itu kan ada selisih ya. Selisihnya sebesar 4.114. Kita lihat ke accrued interest expense dulu. Accrued interest. Di sini akan di neraca dijelaskan bahwa ada saldo awal ya sebesar 10.625. Tetapi ada penambahan yang belum dicatat yang harusnya itu saldo akhirnya itu sebesar 15.833. Kita lihat bahwa tadi kan interest ada penambahan, terus ada penambahan dua kali ya. Yang 5.313 yang Big City sama Midwestern kita catat di additional. Sama penambahan juga list equipment-nya kita harus catat sekitar 4.114. Terus jangan lupa tadi kan ada 140.000 sekian pembayaran Apple Blossom ke Big City. Kita catat di payment-nya. Di situ kan dijelaskan payment-nya sekitar 15.938. Terus kita total lihat balance per auditnya berapa. Menghasilkan balance per auditnya itu 19.947. Di sini ada selisih dengan saldo akhir pada neraca. Di neraca itu
saldo akhir atas accrued interest itu sebesar 15.833. Ada selisih 4.114. Berdasarkan tadi interest expense itu ada selisih, terus accrued juga kan ada selisih. Kita buat jurnal penyesuaian. Jurnalnya gimana sih? Itu di bawah itu ada jurnal penyesuaian ke-12 dari sebelum-sebelumnya. Itu interest expense pada accrued interest sebesar 4.114. Untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya untuk menjelaskan schedule utamanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk schedule utama I1, karena tadi ada jurnal koreksi, sehingga akun accrued interest mengalami adjustment sebesar 4.114, sehingga saldo per audit akhir tahun 2003 itu sebesar 19.947. Kemudian notes payable short term tidak ada adjustment, juga dengan notes payable long term juga tidak ada adjustment, sehingga nilai untuk notes payable long termnya sebesar 475.000. Selanjutnya untuk interest expense berdasarkan referensi F6 dan I1 terdapat adjustment sebesar 4.114, sehingga saldo per audit akhir tahun 2003 sebesar 25.260. Sehingga kesimpulan dari kami, saldo notes payable dan accrued interest sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Gitu, Pak. Sudah? Kelompok 5? Sudah, Pak. Apakah ada tanggapan teman-teman? Ya, silakan dari kelompok lain. Yang berbeda, atau menambahkan, mengurangi. Dari kelompok 2 ada sedikit perbedaan, Pak, tapi cuma perbedaan pembulat aja. Silakan, Mbak Ulia tadi ya. Iya, Pak. Apa bedanya? Ini sih, Pak, cuma tadi di schedule I1 itu di additionalnya kan dari kelompoknya Bima sama Husin itu ditulisnya di additional itu 5.313, terus di kita 5.312,5, terus di balance per auditnya juga perbedaan pembulatan. Kalau kami ditulis apa adanya 19.946,83 untuk balance per auditnya. Di kelompoknya Husin tadi ditulis dibulatkan ke atas jadi 19.947. Terus di adjustment juga di kami ditulis 4.113,83, di Husin di pembulatan ke atas 4.114 gitu aja, Pak. Untuk yang lead schedule-nya sejauh ini sama sih, Pak. Jadi aman-aman aja. Selisih pembulatan aja ya, Mbak Aulia ya? Iya, selisih pembulatan aja, Pak. Ditulis apa adanya sama pembulatan gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak Aulia. Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Kelompok kami sama sih, Pak, sama kelompok 1 sama kayak kelompok yang ini, tapi mau nanya kalau list equipment-nya itu masuk ke kakaknya ini kenapa ya?
Nanya ke siapa nih? Ke kelompok 1? Ya, aku Bapak juga nggak apa-apa, Pak. Hanya ke kelompok 1, kelompok berapa? 5 ya. Mas Andri, ayo ditanya tuh. Kenapa list equipment-nya masuk di sini, accrued interest? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa nih, Jadi, Mbak? Retno, Pak. Mbak Retno, ya silakan. Jadi waktu di list equipment itu ada jurnal terkait accrued interest sama interest expense. Atau perlu di share screen ya untuk melihat yang... Silakan. Baik, sebentar, Pak. Jadi waktu di yang list equipment itu ada jurnal penyesuaian terkait interest expense sama accrued interest-nya yang ini. Jadi makanya itu ngaruh ke I1-nya. Seperti itu Sisil. Oh ya, makasih. Udah jelas? Udah, Pak. Ada lagi kelompok lainnya? Ada? Nggak ada? Kelompok 1 udah. Saya yang nanya ya. Ke kelompok berapa nih? Sebenarnya kelompok 4 dan 5 nih saya bahas secara menyeluruh aja deh sambil nanya. Tadi kan di audit program kan ada terkait dengan jaminan ya. Yang 475 itu kan nambah di tahun 2003. Itu ada jaminannya nggak? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Di sini dijelaskan bahwa ada jaminannya. Bentar, Pak. Di surat konfirmasi itu dijelaskan ada mortgage yang dijaminkan itu plant machinery dan equipment, Pak. Nah, ini saya ingin ini aja ya. Ada nggak yang melakukan prosedur analitis terkait dengan ini? Dengan notes payable-nya? Ada kelompok 5? Ada, Pak, di prosedur auditnya, Pak.
Mohon maaf Pak, tapi tentang jaminan ya Pak. Pak, kalau dari kelompok 4, karena di prosedur auditnya nggak ada, jadi kertas kerjanya juga tidak, Pak. Sebentar, saya ini ada 2 meeting lah. Oke. Sepertinya di PA kelompok 5 juga tidak ada Pak. Oke, coba kelompok 4 atau 5 ada ini nggak file yang kita buat personalities di awal dulu, yang neraca komparasi. Nah, ada file ya? Ada yang udah dapat filenya? Bisa ditayangin? Bentar, Pak, saya udah ketemu filenya. Yang ini bukan, Pak? Ya, tuh. Itu notes payable 475, 475.000. Coba ke bawah lagi. Yang neraca aja, neraca. Nah, ini cash. Tadi notes payable-nya benar 475 itu ya? Notes payable long term 475, 475.000. Yang tahun ini, yang tadi yang dikonfirmasi 475.000, Pak. Nggak, ini Mbak, ini siapa? Pak. Dalam ribuan nih ya? Iya, Pak, benar dalam ribuan 475.000. Ini konsisten ribuan semua. Kemarin karena dipindahin ke PDF, jadi dipotong pas di Excel-nya aja yang kalau nggak salah masih dalam ribuan, Pak. Tapi kalau dalam PPT ini kemarin dipotong soalnya nggak cukup, Pak, tempatnya kemarin.
Coba ada ini nggak? Coba lihat dari ini deh, dari bukunya. Karena omsetnya 2 juta dolar dalam ribuan, itu 2 miliar dolar ya ini ya. Tolong ini ya, presensinya diisi. Tadi masih ada beberapa yang belum isi presensi. Iya, coba ditayangin. 475 ribu apa 475 biasa? Hmm. 475 ribu tuh ya, Mbak Raisa ya. Iya Pak, yang kayak tadi kan dalam ribuan yang sebelumnya dalam PPT. 475 jadi yang di dalam. Nah, sekarang gini, jadi saya udah cerita ya, kalau notes payable itu kita kunci itu diperkuat di prosedur analitis. Ya. Kayak tadi misalnya gini, yang 475 ribu itu kan jaminannya apa tadi? Mas Andri? Itu Pak, jaminannya plant machinery and equipment Pak. Nah, sekarang buka asetnya, plant machinery and equipment. Agak diperbesar ya, coba. Jadi apa? Plant machinery and equipment ya. Yes. Plan-nya masuk di mana nih?
Kalau analisis ini apa kira-kira? Ada yang bisa dijelasin nggak dari kelompok 4 sama kelompok 5 nih? Di sini plan nggak ada ya, mungkin plannya masuk building sekali, kan plan bangunan pabrik ya, mungkin masuk di building, tapi kita nggak ini juga, ya. Machinery equipment-nya nambahnya berapa tuh? Rp165.000-an, Pak. 465, sekitar 86%-nya. ya 465 ya. Kira-kira bisa apa nih simpulannya? Dia narik notes payable 475, machinery nambah 465, nggak beda jauh kan ya? Bisa jadi asetnya ini dibeli pakai notes payable, Pak. Nah, itu ya. Itu yang kayak gitu-gitu tuh perlu diperhatiin. Artinya apa? Pertambahan aset di laporan keuangan itu merupakan jaminan untuk notes payable-nya ya. Ini memang nggak ada di soal ya, di buku tuh nggak terlalu, tapi saya ingin ini apa ini kan ke teman-teman ya. Kita sambil ini aja deh ya. Saya selalu menyampaikan kayak minggu lalu apa ya? Kita mengenai kalau gaji enggak ya, gaji. Sebelumnya apa ya? Pertama selalu UTS kita bahas apa ya? Bahas asuransi, Pak. Iya, asuransi, betul. Asuransi juga kayak gitu tuh, kita harus diperkuat di ini nih, di analisis apa? Karena asuransi kan pasti dia ngikut ya ke satu aset ya, kalau nggak ke orangnya, ke aset biasanya. Ya. Asuransi jiwa pasti ke orang ya, ke pegawai ya. Tapi kalau asuransi lain ya pasti ngikut di aset, nanti bisa dicek tuh ya. Nah ini sama nih ya, notes payable itu kan ada yang secure, ada unsecure ya. Kalau yang unsecure itu nggak ada jaminannya ya, dan itu juga jarang sebenarnya ya. Kalau zaman dulu sebelum Krismon ya, saya ingin cerita di tahun 98 itu banyak, makanya kita Krismon itu karena banyak pinjaman itu jaminannya personal guarantee alias nggak ada jaminan. Jaminannya itu ya jaminan dari direksinya, dari pemegang saham, dari itu aja ya. Kalau sekarang rata-rata bank itu pasti minta jaminan. Jaminan itu bisa aset, bisa ya intinya aset lah ya, baik aset tetap maupun bisa juga surat berharga segala macam ya. Itu yang akan diminta ya, atau proyeknya yang akan dikerjakan ya. Itu yang akan ini. Jadi ketika baca notes payable ya sekarang tuh hampir sebagian besar secure, apalagi di Amerika itu sejak 2008 mereka krisis keuangan kan ya, financial crisis di Amerika, krismonnya Amerika itu sama, kebijakannya semua itu harus secure ya, harus ada jaminannya. Jadi analisis, jadi kita pertama itu tadi tidak hanya masalah presentasinya, presentationnya, tapi juga memastikan ya nanti pertambahan aset ini karena ada pertambahan hutang ya. Dan ini sebenarnya di awal sebelumnya di awal itu ya, ketika kita pertemuan berapa atau kedua ya terkait dengan prosedur itu harus diperkuat ya. Jadi kita bisa fokus ya. Dan biasanya nah nih kalau aset jaminan satu pinjaman itu sudah pasti akan diasuransikan. Jadi sebenarnya nyambung semua nih ketika kita melihat analisis prosedur analisis awal, ketika kita lihat, oh ini ada pertambahan aset, ada pertambahan hutang, terus kita lihat di sini, oh ini secure by jaminannya adalah plant and machinery ya.
walaupun plan-nya di building-nya. Dan biasanya agunan pasti lebih besar dari pinjaman. Ya. Itu kita langsung nyambung tuh. Dan kalau udah secure, ya jaminan itu pasti akan ada asuransinya. Itu harus dilihat. Jadi itu hal yang harus dilihat secara apa namanya, secara komprehensif. Nggak bisa satu-satu sebenarnya. Ini nanti ya, kalau sekarang kan kita sebenarnya masih latihan ya. Latihan itu ya ngikutin schedule-nya, ngikutin hitung-hitungannya ya. Kalau itu saya nggak akan terlalu apa namanya, mempermasalahkan masalah hitung-hitungan. Kemarin juga waktu ujian juga, kalau saya sih substansi ya. Kita tuh saya selalu sampaikan di awal kan, jadi akuntan itu substance over form ya. Yang penting substansinya, ngerti nggak ya, paham atau tidak itu. Bukan sekedar mengerjakan hitung-hitungannya. Ya, itu yang dan sekali ini kan kuliah kita kan kuliah praktek ya. Jadi teman-teman kalau nanti bisa diminta audit, paham gitu. Oh, ini apa harus kita lihat gitu. Gitu. Jadi notes payable itu pertama tadi ya, kalau hitung-hitungan mungkin ya paling ngitung berapa yang jatuh tempo, berapa yang pertambahannya, pengurangannya, ya itu aja kan terkait dengan pokoknya. Kemudian yang berikutnya perhitungan mengenai bunganya. Ya, berapa bunga yang sudah dibayar, bunga yang terutang. Itu sangat simpel sekali hitung-hitungannya sebenarnya. Tapi yang praktek di dunia nyatanya itu yang lebih rumit adalah tadi terkait dengan secure-nya tadi, jaminannya. Ya. Jaminan itu nanti terkait dengan asuransinya, ya. Kemudian akuntan publik juga bertanggung jawab tuh. Ini saya pengalaman seringkali ya, banyak perusahaan itu, ya, itu mengagunkan barang yang sama untuk berapa pinjaman. Kok bisa? Nah ini, ya. Jadi nanti ketika presentasi bukan hanya presentasi, oh mesin ini dijaminkan untuk misalnya surat hutang nomor sekian, atau terkait dengan obligasi, atau terkait dengan sesuatu ya, terkait dengan pinjaman misalnya mortgage itu di kita KPR ya, mortgage itu kredit pemilikan lah, kredit. Tidak hanya sekedar itu, akuntan publik juga harus memastikan jangan sampai misalnya ini mesineri ini ternyata diagunkan tidak hanya untuk tempat notes payable tersebut, diagunkan untuk pinjaman-pinjaman yang lain. Ya. Artinya apa? Kalau perusahaannya bangkrut, ribut itu semua nanti tuh, ya kan? Karena agunan itu ternyata agunan yang sama dijaminkan untuk beberapa pinjaman. Itu harus dipastikan, ya. Kalau misalnya ada gimana? Itu pengaruh ke opini nggak? Kalau pengaruh opini masih ingat ya konsepnya ya. Pertama itu jumlahnya harus material, ya. Tapi kalau saya yakin kalau bicara notes payable itu material. Ya. Makanya kan ketika Krismon 98 atau 2008 di Amerika, itu banyak akuntan publik yang digugat. Ya. Karena mereka tadi tidak aware terkait dengan jaminan ini. Makanya ada perbaikan di beberapa standar ya terkait dengan pengujian, terkait hutang piutang lah terutama ya, terkait notes payable terutama utang jangka panjang ya. Karena kejadian di Amerika 2008 itu benar-benar memukul ya, banyak notes payable yang terbitkan tanpa agunan yang jelas ya, yang clear ya. Dan di sana ada namanya bubble ya. Istilahnya apa tuh? Kalau ada yang pernah ingat di 2008 di Amerika itu lupa saya istilahnya tuh. Jadi surat hutang yang beranak gitu, beranak pinak ya, surat hutang dijaminkan jadi jaminan surat hutang yang lain, jadi jaminan surat hutang yang lain ya gitu kan. Ya, akhirnya begitu collab satu, collab semua gitu. Nah, sekarang sejak 2008 itu agak ketat ya. Karena kita banyak mengikuti Amerika, ya Amerika ketat, akhirnya kita ketat juga ya. Tapi sebenarnya kita udah lebih ketat sejak Krismon 98. Ada perbaikan di standarnya. Baik standar di akuntansi maupun standar auditnya. Itu yang paling utama terkait dengan penyajian ini ya, notes payable ya. Notes payable itu terkait secure-nya ya, pajak agunannya. Itu satu. Kedua, terkait apa? Ada lagi nggak isu yang terkait dengan notes payable yang teman-teman ini mau raise misalnya dalam prakteknya? Ini juga sering saya temui nih. Ada? Kira-kira apa nih? Apalagi isu yang jadi isu utama?
Any comment? Halo, halo, ada komen? Ada yang mau komentar? Kira-kira apa lagi? Nih, kelompok 5, kelompok 4 udah saya tanya. Yang nerbitin notes payable-nya siapa? Mas Andri, Mbak Raisa, Mbak Bella. Yang nerbitin notes payable-nya siapa? Surat utangnya. Yang ini memberikannya ya, membelinya ya, membeli ini ya. Yang beri pinjam. Pak, Midwestern, Pak. Midwestern, Pak. Midwestern apa? Yang 475, Pak. Ya, perusahaannya perusahaan apa tuh? Di dokumennya aja dibaca. Midwestern Life Insurance, Pak. Berarti Midwestern Life Insurance ya. Jadi perusahaan asuransi kan? Ya. Ya, Pak, asuransi. Kira-kira isunya apa tuh di situ? Kalau kita kan gini, saya ambil contoh. Kalau kita ke bank, ya pinjam gitu ya. Kalau kita ke bank apa ya yang jelas? Bank akan men-state, ayo, apa? Kalau kita pinjam ke bank tuh yang jelas apa? Bunga, Pak. Bunganya. Kalau perusahaan asuransi, kita tahu nggak berapa kira-kira ininya? Kalau di bank kan teman-teman ke bank, kalau ke bank syariah margin namanya ya, kalau ke bank konven bunga gitu kan. Udah tahu kan diumumin kan. Saya akan ngasih pinjaman kalau misalnya untuk mortgage atau KPR sekian persen, ya kan. Kalau untuk pemilikan kendaraan, ya list vehicle, car and vehicle misalnya sekian persen, ya kan. Kredit modal kerja sekian persen. Tapi kalau asuransi Premi. bukan, maksudnya gini, isu utamanya adalah tidak transparannya terkait rate bunganya. Ya, di Indonesia ini jadi masalah besar nih karena jadi gini, ini jadi modus paling besar di Indonesia untuk melarikan keuntungan itu melalui surat utang. Ya. Bagaimana melarikannya dengan penerapan suku bunga yang tidak wajar. Ya. Saya ambil contoh gini, kalau intinya kan surat utang itu kan dia mengambil pinjaman, surat utang itu dibeli oleh perusahaan asuransi, ya perusahaan asuransi memberikan pinjaman kepada si Apple Blossom kan ya, 475.000, ya kan. Itu. Tapi di surat itu dikatakan, oh saya akan membayar bunga sekian persen. Ya. Bunga itu pasti hasil dari negosiasi antara si Apple Blossom dengan si Midwestern ya Insurance seperti itu.
Beda kalau kita ngambil ke bank kan, bank langsung menetapkan rate-nya. Kamu kalau mau ambil pinjaman sekian persen. Nah ketika hasil negosiasi, kira-kira resikonya apa nih? Tadi saya udah ngomong tuh sebenarnya. Tingkat bunga suku bunga yang tidak wajar. Ya kan? Suku bunga yang tidak wajar tergantung kepentingan dari siapa? Dari si penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman. Ya. Kalau si penerima pinjaman labanya besar, ya, ini dari sudut pajak nih, atau dia ingin melarikan keuntungan, kira-kira suku bunganya ditetapkan apa? Rendah atau tinggi? Tinggi, Pak. Tinggi, iya betul. Lebih tinggi dibandingkan rate perbankan. Karena nggak wajar kan? Buat apa dia ngambil pinjaman ke perusahaan lain kalau misalnya ternyata suku bunganya lebih tinggi daripada perbankan? Itu jadi sering ya kalau dulu pengalaman saya itu yang paling banyak itu di sini main di rate, ya, di tingkat suku bunga. Ya. Apalagi ya ini yang terjadi di Indonesia ya. Perusahaan yang nanti membeli surat utang atau pemberi pinjaman itu adalah perusahaan satu apa? Satu grup. Ini ambil contoh Lipo nih. Lipo ini ada Lipo apa, nanti ngambil yang terbitin surat utang yang beli Lipo Insurance gitu. Itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi antar grup. Ketika ngomong antar grup, kalau di pajak itu ada apa? Namanya apa? Kalau belajar di pajak, transfer. Halo. Transfer. Pricing ya, transfer pricing. Dosennya ada jelasin nggak? Dosen pajaknya? Belum ya? Oke. Jadi kita akuntan publik itu kan memastikan pertama kan kewajaran ya. Sebenarnya biaya bunga ini wajar atau tidak ya, makanya nanti itu pertama itu melakukan konfirmasi. Kalau konfirmasi ya pasti dijawab ya karena di kontraknya sekian kan, misalnya gini, suku bunga wajar terkait ini berapa tahun notes payable-nya? Di dokumen Midwestern-nya. Gimana Mas Andri? Sampai 2010. Berapa tahun tuh jadinya? 7 tahunan. 7 tahun ya, 7 tahun kan. Nah, biasanya kalau begitu kita ngomong rate nanti itu kan dipengaruhi juga oleh periode ya. Kalau teman-teman paham misalnya kalau ngambil cicilan motor gitu ya kan. Sini ada ngambil cicilan motor nggak, atau orang tua yang ngambil cicilan motor itu kan makin panjang masanya, masa ininya, rate-nya makin tinggi atau makin kecil? Sebenarnya gampang tuh dibaca kalau di iklan-iklan kredit pemilikan kendaraan motor kelihatan kan. Kalau setahun itu sekian persen, 2 tahun sekian persen. Makin panjang periodenya makin tinggi atau makin rendah? Makin rendah ya Pak ya? Rendah. Makin tinggi. Makin tinggi. Makin tinggi. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ada inflasinya kan? Ya, inflasi kalau setahun kan inflasi cuma ya inflasi, resiko, banyak faktor di situ ya. Ya intinya time value of money lah di situ ya. Kan udah belajar teman-teman ya di finance management, di manajemen keuangan udah belajar ya mengenai hitungan itu semua. Bagaimana tetapin rate ya, IRR. Masih ingat hitung-hitungannya? Ya mudah-mudahan masih ingat lah ya. Intinya kan kalau misalnya kita untuk 10 tahun sama untuk 5 tahun pasti kan rate-nya makin tinggi makin rendah, itu hitung-hitungannya. Nah ini yang saya ingin gambarkan, jadi makin lama ini juga harus jadi perhatian ya. Kalau di Amerika memang dia inflasinya rendah, jadi rate itu sangat rendah sekali, rate bunga itu ya bisa cuma berapa persen ya, kecil. Kalau di Indonesia itu tinggi. Di Indonesia itu nanti belajar lagi ya, paham kan ya perbedaan antara effective rate sama flat rate?
Ini belajar manajemen keuangan sebenarnya. Effective rate kita di Indonesia tuh sudah pasti di atas 11 atau 12%, ya. Effective rate itu kalau kita ngitung pakai compound, pakai anuitas. Kalau kayak tadi itu yang dihitung sama teman-teman kelompok 5 itu bukannya efektif, itu flat itu. Flat itu tinggal bagiin aja tuh, 4/12 kali sekian persen, itu flat. Ya. Realnya tuh nggak kayak gitu tuh hitung-hitungannya tuh. Ya. Realnya hitung-hitungan itu, makanya kalau kita ngambil pinjaman tuh nanti ada tabel ininya, ya, karena bank maupun si pemberi pinjaman pasti akan menghitung dengan metode anuitas. Karena kalau ngitung pakai flat tuh rugi. Ya. Paham kan anuitas ya? Teman-teman masih ingat manajemen keuangan? Jadi kalau di awal periode itu, kalau kita bayar, pokoknya kecil atau besar? Yang besar bunganya atau pokoknya? Dalam pembayaran itu. Bunga. Bunga makin lama makin kecil, pokok makin lama makin besar ya. Karena apa dihitung kayak gitu? Karena pemberi pinjaman pasti nggak mau rugi kan? Dia pengennya borrowernya, si peminjam itu akan membayar porsi terbesar di awal itu adalah bunga dulu. Ya, itu makanya kalau dibilang kapitalisme ya kayak gitu tuh ya, si pemberi pinjaman nggak mau rugi, dia inginnya bunganya balik dulu baru belakangan pokoknya. Kenapa pokoknya diminta belakangan? Karena risikonya rendah, karena ada agunan kan. Kalau ada apa-apa dia tinggal jual agunannya aja kan, pokoknya balik ya. Tapi bunganya udah diklaim duluan. Itu anuitas. Oke, itu terkait beberapa isu penting ya yang harus kita perhatikan terkait dengan walaupun gini, saya pernah katakan, Pak, ini kan sesuai kontrak, Pak. Kontraknya memang rate-nya segitu gitu. Saya bilang, oh ini rate ini nggak wajar. Ya. Kalau ngapain Anda ngambil pinjaman ke perusahaannya? Kalau di perbankan bisa menawarkan yang lebih murah gitu ya kan. Artinya apa? Ya dia ada punya tujuan-tujuan tertentu kan. Bisa jadi untuk memperbesar biaya, mengurangi laba, ya. Atau bisa juga tadi kalau satu grup transfer pricing, ya memindahkan laba ke transfer pricing itu nanti kita bicara namanya ada cost center, ada revenue center ya. Biasanya jadi revenue center itu di mana? Di negara yang tarif pajaknya tinggi atau rendah? Halo. Kalau Anda punya laba tinggi, Anda pengennya kenain pajak tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Ada ini, kan gampang tuh logikanya sebenarnya. Kalau Anda punya laba tinggi, Anda pengennya dikenain pajak tinggi atau pajak rendah? Rendah, Pak. Ah iya, gampang kok. Tadi siapa? Ilyas? Ya, Pak. Nah, itu kan gitu. Jadi nanti itu belajar tuh teman-teman. Kayak misalnya gini, kenapa banyak perusahaan di Indonesia itu punya anak perusahaan di Singapura? Ya. Di Indonesia jadi cost center, karena di kita itu jadi cost center itu maksudnya kalau bisa semua biaya dibebankan di Indonesia biar labanya kecil karena tarif kita tinggi sampai 30%. Di Singapura ya, itu untuk perusahaan itu mereka ada tax holiday sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi cuma dikenain pajak corporate tax-nya atau PPh badan sangat kecil sampai dengan 10 atau 15 tahun. Ya. Atau lebih ini lagi taruh di tax haven country. Pernah dengar? Negara surga pajak, ya, bukan surga dunia ya, surga pajak. Surga pajak itu kayak apa? Cayman Island, ya, BVI, British Virgin Island, di sana 0% tuh. Atau bisa juga di negara-negara Timur Tengah. Berapa negara Timur Tengah itu pajaknya 0%. Cuma sekarang udah mulai narikin pajak ya. Kayak Arab Saudi dulu bebas pajak, sekarang udah mulai tuh. Karena harga minyak kemarin sempat jatuh, akhirnya mereka juga revenue-nya kan mulai harus mencari revenue yang lain. Ya. Itu yang isu-isu utama terkait dengan notes payable ya. Pertama itu agunan, kedua terkait kewajaran
penetapan suku bunga. Ini untuk ini aja, untuk apa, teman-teman perhatikan ya risiko-risiko yang tertinggi ya. Terus yang terakhirnya terkait existence sebenarnya, terkait dengan bisa nggak notes payable itu fiktif? Nggak bisa, Pak, kan harus ada itunya, Pak, persetujuan. Persetujuan siapa? Ya, antara pemberi notes sama pembeli notes-nya, Pak. Jadi ya kalau dipalsukan, ya kan udah ada persetujuannya, udah ada buktinya, Pak. Nah, kuncinya gini aja nih, Kang Aan ya. Kan notes payable itu diterbitkan oleh si peminjam ya. Nanti yang beli adalah dari perusahaan-perusahaan lain ya, bisa perusahaan keuangan. Nah, si yang nanti apa? Saya ambil contoh di sini kan Midwestern ya. Di berapa tuh halaman 234 ya. Halaman berapa ya tadi ya dokumen Midwestern-nya? $237, Pak. 237. PDF-nya di sini kan bedanya tadi ya, kalau kita kredit dari perbankan itu, kalau obligasi kan jelas ya, obligasi itu diperdagangkan lewat apa, Kang Aan? Kenapa obligasi risikonya kecil? Atau obligasi risikonya kecil karena udah apa ya namanya tuh, udah ada ininya, Pak, ketetapan itu rate-nya, Pak, sama pemerintah. Oh, sah. Jadi gini, ini mungkin ini juga ya teman-teman. Sebenarnya kalau obligasi itu kan diperdagangkan di mana? Dia kan kayak saham kan? Diperdagangkan di. Iya, Pak, ada pasnya, Pak. Di bursa. Setiap di bursa itu mereka harus buat prospektus segala macam. Nanti ada yang mengaudit, ada yang memverifikasi ya sebelum diterbitkan. Kalau perusahaan ke bank itu pasti ada mekanisme analisisnya kan? Ya. Jadi kalau ke bank itu mereka ada, kalau bank itu adalah regulated industry kalau istilahnya ya. Satu industri yang sangat regulated. Surat utang, ya notes payable, itu bisa dibeli oleh siapa saja, bisa dikeluarkan oleh siapa saja. Ya. Kan nggak mesti Midwestern kan? Misalnya saya nih, pengen butuh uang, ya buat surat utang, ya Kang Aan bisa. Nggak ada regulasinya. Karena surat utang itu bebas. Ya. Nggak lewat bursa juga, kan langsung aja tuh, Midwestern langsung ke Apple Blossom. Ya, itu. Notes payable itu seperti itu. Jadi tidak ada kontrolnya. Ya. Kontrolnya di siapa? Jadi akuntan publik pada akhirnya. Ya kan, memastikan bahwa oh ini benar-benar terjadi nih, utang piutangnya lah istilahnya. Utang piutang benar terjadi antara si Midwestern dengan Apple Blossom. Beda dengan obligasi. Obligasi itu lewat bursa. Ya, ada third party, pihak ketiga yang memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar loh, ya seperti itu. Kemudian juga makanya di sini saya yakin Apple Blossom maupun Aaron's mengambil apa namanya lebih mendalami ya terkait dengan notes payable karena risikonya tinggi banget, ya seperti itu. Ada medium term notes, ya long term, itu surat-surat kayak gitu tuh karena nggak lewat bursa ya seenaknya aja perusahaan-perusahaan antar perusahaan, ya. Itu makanya risikonya sangat tinggi ya. Beda dengan kalau kita minjam ke bank kan jelas, ya seperti itu. Kemudian itu sih yang paling utama ya terkait dengan risiko dan kenapa surat utang itu paling banyak risikonya, ya. Jadi makanya kalau dikatakan bisa fiktif nggak? Sangat bisa. Krisis finansial krisis di Indonesia 98 maupun krisis di Amerika, coba di googling deh, ya.
2008 itu ada namanya bubble. Bubble tuh jadi perusahaan-perusahaan investasi menerbitkan surat hutang yang membabi buta, ya, nggak jelas. Begitu default, nggak mampu bayar, jelas nggak mampu bayar, ya kan? Akhirnya berantakan semua ekonomi Amerika. Di Indonesia sama. Tadi saya cerita personal guarantee lah, apalah segala namanya, macam-macam ya. Karena nanti surat utang ini akan juga misalnya gini, perusahaan si Midwestern nih ya, dia bisa memperdagangkan nggak surat utangnya? Pernah dengar istilah factoring? Halo, halo? Bisa kan? Misalnya si Midwestern saya pengen saya jual, factoring pernah di ini ya, di akuntansi keuangan menengah kan itu kan, factoring ya, terkait ini. Oh ini tagihan saya ke Apple Blossom saya jual, bisa itu. Jual kepada pihak lain lagi, nanti jual lagi, bisa seperti itu. Ya. Nah, itu yang menyebabkan risiko sangat tinggi. Beda dengan obligasi atau saham, atau kalau saham jelas ya, obligasi atau maupun kredit ke bank itu jelas. Ya. Mekanismenya sangat jelas sekali. Ini yang menyebabkan, kalau teman-teman baca Erans, kok kenapa sih dicontohin itu notes payable gitu? Ya, kenapa nggak bonds? Ya, obligasi. Kenapa nggak mortgage gitu ya? Mortgage itu kan kalau di kita KPR lah ya, kredit pemilikan lah, bisa KPR segala macam. Ya, kenapa nggak itu? Karena kalau yang lainnya instrumen lainnya risikonya nggak setinggi dengan notes payable. Ya. Bisa fiktif, bisa nggak bisa. Ya. Tinggal ngatur aja nih, saya misalnya Kang Aan terbitin surat utang nanti untuk saya ya, pinjaman saya ya rate-nya sekian, ya kontrak gampang lah, kontrak cuma kita berdua kok, nggak ada pihak lain kan, gitu ya, nggak ada otoritas bursa, nggak ada OJK ya, nggak ada Bank Indonesia yang ikut mengawasi kan, terbitin aja ya, seperti itu. Itu yang terjadi di kenapa makanya risikonya sangat tinggi ya. Bisa fiktif, bisa, sangat bisa ya. Ya kalau dikonfirmasi ada. Nah, kita harus mastiin tuh. Mastiinnya gimana bahwa itu tidak fiktif? Ya dari jaminannya, Pak. Kalau dari hutang piutang itu yang paling utama apa? Oh. Ada arus uang. Dari Midwestern uangnya mengalir ke Apple Blossom sebesar $475.000, ya kan. Kemudian baru kita bicara pemanfaatannya untuk apa, seperti itu. Kemudian ada pembayaran bunganya, ya kan. Walaupun semuanya bisa disetting sebenarnya sih, ya seperti kejadian Christmas 98 itu tuh kita hancur babak belur ya karena ini sebenarnya, ya. Konglomerat terbitin surat utang tidak terkendali. Ya. Akhirnya begitu default, agunan yang nggak ada, habislah, kita hancur semua. Ya. Oke, itu dari saya. Ada tanyakan terkait surat utang, Mas Payable ini? Pak mau nanya, Pak. Ya, kalau surat utang itu biasanya perusahaan pada nerbitin nggak sih, Pak? Atau cuma kadang-kadang aja sesuai keperluan? Sekarang itu lebih sulit ya, Kang Aan ya, dan juga tadi apa namanya, belajar dari pengalaman terutama terakhir itu kan Christmas di Amerika 2008 ya. 2008 itu ada namanya surat utang, ada istilahnya tuh saya lupa lagi ya. Coba nanti di googling aja deh ya. Istilahnya tuh surat utangnya tuh bertumpuk-tumpuk ya. Misalnya gini, saya utang ke Kang Aan punya kan ada surat utang nih sebesar. Nanti surat utang itu oleh Kang Aan dijual ke pihak lain. Pihak lain menjadikan itu jadi agunan lagi. Paham ya? Jadi agunan untuk menerbitkan surat utang baru. Ya. Nanti gitu. Padahal kan sebenarnya agunannya yang pertama dari saya nih. Saya ini punya saya mengagunkan apa namanya rumah gitu ya. Saya agunkan rumah saya. Kemudian nanti Kang Aan berikan pinjaman kepada saya. Kang Aan menjualnya ke pihak lain, terus oleh pihak lain dijadikan agunan. Ya kan? Padahal sebenarnya begitu di Amerika itu sampai bertingkat-tingkat tuh, layering. Nanti Kang Aan misalnya ke Andri, ke ini, berapa orang gitu. Tapi semua itu surat utang itu, agunan realnya kan cuma satu, rumah saya gitu. Ya.
Jadi begitu si ini bangkrut, nagih ke ini, nggak ada agunan. Nagih lagi ke bawah, nagih ke bawah, nagih ke bawah. Ya, padahal tuh ketika terbit kan nilainya udah berlipat-lipat kan. Misalnya tadi saya ke Kang Aan cuma 1 miliar gitu ya. Contohnya Kang Aan ya. Kang Aan punya duit 1 miliar gitu kan. Nanti dijadikan agunan, terbitin lagi 1 miliar. Nilai totalnya jadi udah 2 miliar kan, yang berputar itu. Nanti ada lagi terbit jadi agunan lagi nih, 1 miliar lagi, jadi 3 miliar. Jadi bertambah-tambah, tapi sebenarnya agunan real cuma 1 miliar rumah tadi. Itu yang terjadi di Amerika. Makanya sekarang tuh agak ketat, ya, lebih ketat lagi. Makanya kalau baca Ernst yang kemarin itu udah lebih ini, mereka tuh penekanan ketika melakukan pengujian tuh di notes payable sangat kuat sekali, ketat sekali. Dibandingkan Ernst yang periode lama tuh, periode lama tuh malah gitu-gitu aja gitu. Paling oh iya nih, nggak sampai detail, sampai pengujian, sampai terkait beberapa asersi-asersi tersebut ya. Itu udah nih, jelas ya, ya. Berarti hampir setiap perusahaan ada gitu ya Pak, yang namanya surat utang gitu. Ada tapi sekarang udah jarang. Orang sekarang banyak perusahaan udah lebih ke obligasi sih, ke bonds. Juga sekarang kan penerbitan obligasi lebih mudah ya. Larinya banyak ke bonds. Tapi kalau di laporan keuangan baca ya, ada medium term notes. Kalau udah bicara notes itu ya, surat utang itu ya itu tadi ya. Soalnya aku baca yang laporan keuangan yang aku pilih itu yang Astra Auto Parts. Ya. Banyak. Itu tak ada malah Pak. Iya emang jarang karena tadi sejak 2008 kemari ya itu udah lebih ketat. Kalau nggak salah sekarang itu ada kewajiban, saya nggak tahu di Indonesia ya, surat utang itu harus dilaporkan ke ini. Kalau di Indonesia ke OJK-nya gitu ya. Kalau di Amerika ke SEC. Tapi ke SEC kan kalau perusahaan go public. Kalau perusahaan nggak go public ya nggak perlu melaporkan. Kalau di Indonesia tuh ke OJK jadinya. Seperti itu. Untuk akuntabilitas juga sih. Yang jadi masalah kan kalau perusahaan nggak go public ya. Di Indonesia kan cuma sedikit yang go public perusahaan. Banyak kan nggak go public. Dan itu ya tadi resikonya makin tinggi ketika tidak go public tadi. Karena nggak ada kewajiban untuk pelaporan, reporting. Coba dibaca. Jarang sih kalau sejak karena regulasinya makin ketat ya. Udah jarang tuh. Nggak bisa sembarangan nerbitin surat utang. Atau kalau mau ini, ada yang ngikutin kasus Jiwasraya sama ini nggak? Sama Asabri. Ada yang baca-baca nggak? Jangan ini aja nih, jangan ini nih. Yang cuma update status di medsos saja, coba tolong sekali-kali baca ya. Itu banyak tuh case ketika Jiwasraya kan kayak Midwestern gini kan, perusahaan asuransi kan. Dia memberikan pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk surat utang. Banyak tuh yang lama-lama. Nah, itu ya default semua orang. Fiktif semua itu. Bilangnya untuk membiayai pembangunan gedung. Gedungnya nggak pernah jadi, orang gedungnya nggak ada. Terus sertifikat atas gedungnya nggak dipegang juga sama si Jiwasraya. Ternyata masih dipegang oleh pihak ketiga yang disita oleh kejaksaan itu kan. Ada misalnya untuk bangun perumahan di Tangerang Selatan. Ternyata tanahnya tuh masih dimiliki oleh bank, dipegang oleh bank. Jadi agunan di bank. Nah, itu parah tuh. Oh, itu kejaksaan akhirnya menyita ya ribut sana ribut sini akhirnya. Jadi itu contoh tadi saya kasih contoh yang fiktif tadi ya Kang Aan ya. Makanya kan akhirnya direksi Jiwasraya sama si yang terkait surat utangnya juga akan diciduk tuh sama kejaksaan jadi tersangka. Pak, saya pernah dengar berita yang Jiwasraya. Pernah ada wawancara sama orang yang ditugasi pemerintah untuk ngurus Jiwasraya. Beliau bilang kalau Jiwasraya itu kan ngasih rate tinggi Pak buat yang asuransi di situ. Nah, si Jiwasraya-nya ini kata beliau harus mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi supaya mampu untuk membayar rate bunganya itu. Nah, caranya yang mau nggak mau itu mereka mendapatkan investasi mereka di saham-saham yang resikonya tinggi, Pak.
yang high risk, high return itu, Pak. Tapi ternyata gagal. Jadi anjlok semua. Jadi katanya alasan kenapa jadi default itu karena mereka menempatkan investasinya di high risk, tapi high rate-nya enggak. Itu Pak yang saya dengar. Jadi bukan penjelasannya gini Kang Aan ya. Jiwasraya kan banyak invest yang tadi terkait short term note segala. Jadi kan investasi asuransi itu ada deposito, ada surat berharga ya. Nah, notes payable ini masuk di surat berharga. Ya, jadi masuk surat berharga. Nah, surat berharga ini banyak yang gagal tadi saya cerita itu kan, default. Ya. Untuk nutupinya dari mana nih? Kan kalau defaultnya itu di ini kan harus dihapus. Kalau dihapus, labanya tergerus kan? Karena kan kalau hutang itu dihapus ya, piutang dihapus, dia itu kan menjadi biaya kan ya. Masih ingat ya, yang ada allowance, ada write off itu ya kan. Nah, jadi expense. Labanya bakal tergerus habis tuh ya. Akibatnya apa? Sebenarnya bukan investasi di saham, itu kalau dibilang rekayasa Kang Aan. Jadi nih kalau kita main saham nih, tapi panjang ceritanya di sini. Jadi gini, Kang Aan, kalau kita main saham itu ada saham-saham, aduh istilah saya kemarin tuh lupa ya. Istilah gini, jadi saham-saham itu ada saham-saham misalnya gini, saham itu di bursa cuma dijual 1 juta lembar. Sedikit ya, karena yang lain banyak, atau gini deh, 1 juta lembar itu. Harganya juga murah, cuma 200 perak. Total kapitalisasi berapa tuh? 200 kali 1 juta kan? 200 miliar. 200 juta. 200 juta, sorry, 200 juta ya iya. kan? Nah, 1 juta berarti 200 juta kan ya? Harganya 200 perak. Ya. Saya cuma butuh uang, taruhlah saya ingin menguasai 80%-nya. Saya butuh uang berapa? 160 juta, ya kan? Tapi dengan menguasai 160 juta, saya bisa ngatur harga saham itu kan? Dinaikin gitu. Iya, tinggal harga saham kan tergantung demand supply kan. Kalau demand-nya tinggi, harganya naik. Nah, itu dimaininnya pas 31 Desember akhir tahun supaya begitu akhir tahun harganya tinggi. Bisa tadi dia beli 200, dia mainin tuh karena dia nguasai besar ya dimainin aja di antara mereka nih. Kerjasama dengan perusahaan sekuritas. Misalnya tadi harga 200, begitu akhir tahun harganya meningkat jadi 400. Laba kan nanti kan selisih antara harga pasar dengan harga perolehan, jadi laba kan? Jadi laba, iya untung. Ya, keuntungan itu kan menambah profit, muncul di laporan keuangan. Ya, jadi misalnya pas akhir tahun harganya jadi 300 rupiah loh keuntungannya tuh. Berapa ratus persen tuh? 150% kan keuntungannya. Per lembarnya, Pak. Ya, per lembar. Ya, padahal yang dimain itu puluhan miliar kan harganya. Nah, itu jadi keuntungan. Tapi begitu Januari harganya balik lagi jadi 200. Kenapa dia bisa dimainin? Karena si Jiwasraya dan Sekuritas kerjasama dan Jiwasraya menguasai sebagian besar sahamnya. Gitu. Itu sih permainannya. Hampir ya saham-saham yang sebenarnya kapitalisasi nggak terlalu besar di bursa yang bisa dimainin. Kalau kapitalisasi besar sekali kayak Unilever dia nggak bisa mainin. Butuh modal sangat besar. Ya. Itu sih modusnya Jiwasraya ya, tapi memang parah sih di Indonesia ya. Ini Asabri lebih parah lagi mana? Nah, Asabri itu banyak kan bukan hanya saham, baik di surat utang dia, surat utang banyak yang bermasalah. Oke, nih jadi cerita kemana-mana ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang berdiskusikan? Saya izin nanya, Pak. Silakan Mbak Aisyah. Apabila kreditur itu nggak jawab konfirmasi dari auditor, Pak, itu apa yang harus auditor lakuin, Pak? Jadi gini, mungkin sebenarnya di waktu di Erens ya, konfirmasi itu kan sebenarnya terkait persuasiveness ya, masih ingat ya? Iya, Pak. Bukti yang persuasif ya, bahasa Indonesia apa? Saya masih bingung sampai sekarang tuh. Bukti kalau bisa bilang meyakinkan, tapi sebenarnya bukan meyakinkan ya. Dibilang valid juga nggak pas tuh. Emang susah kalau bahasa Inggris di Indonesia kan tuh jadi yang 7 keliling tuh. Jadi bukti
ya meyakinkan deh, kalau saya pakai bukti meyakinkan, itu konfirmasi karena dia dari pihak luar ya. Nah, bagaimana kalau konfirmasi tidak dijawabkan, kita ada prosedur alternatif. Ya, misalnya gini tadi terkait dengan Midwestern ya kita tinggal memastikan benar nggak uangnya itu ya diterima oleh si Apple Blossom sebesar $475.000 satu itu. Terus benar nggak dari rekening Midwestern? Kan nanti kan kalau di rekening tuh ya kalau zaman dulu sih kita harus ngeprint di bank ya. Ini tahun 2003 nih. Tapi kalau sekarang kan tinggal cek internet banking kan, sebentar ketahuan nih misalnya, oh iya benar ditransfer dari rekeningnya nomor sekian atas nama Midwestern. Ya, terus di bawahnya ada keterangannya. Itu contohnya. Ya. Jadi gini. Nih ya, saya ingin cerita mengenai audit. Audit itu sebenarnya ada formal, ada material. Ini konsep utama nih kalau kita bicara audit ya. Atau mungkin dosen dulu pernah jelasin ya. Ada formal, ada material. Material itu masih substance ya. Formalnya apa? Terkait ini kan ada kontrak ya, ada surat utang, ya kan. Di situ di state rate-nya berapa, segala macam, ya kan. Kemudian ada pengujian terkait substansi. Substansi kan kita tadi ada existence ya, completeness segala macam. Kita pengen tahu ini benar ada nggak sih surat utangnya nih? Nah kita konfirmasi, ya kan. Tapi kalau di kita tuh, tapi ada proses alternatif juga kan. Namanya arus uang ya. Kalau di penjualan pembelian namanya ada arus barang dan arus uang ya kan. Tapi kalau di sini karena cuma nggak ada barangnya kan cuma bicara uang nih, utang piutang kan bicara uang. Nah kita teliti arus uangnya ya. Berapa uang ini diterima ya kan. Kemudian bagaimana, ada nggak pembayaran bunga, pengeluaran pembayaran bunganya ada nggak, seperti itu. Jadi itu harus kita pastikan ya, salah satu proses alternatifnya. Tapi kalau saya sih ya, kalau misalnya jumlah hutangnya sangat besar, kayak ini $475.000 kan besar tuh, dibandingin dari neracanya tuh neraca berapa total asetnya ya? 2,3 juta ya, masalah ya. Tadi ya. Coba. Itu kan kalau saya lihat kan signifikan ya. Kalau misalnya konfirmasi tidak dijawab gimana ya? Tadi proses alternatif, tapi proses alternatif itu kalau misalnya kita masih ada keraguan, ya dikirim konfirmasi ulang. Kalau masih keraguan juga ya datangin aja. Sepanjang masih di kita ya, masih di wilayah Jakarta masih bisa dijangkau gitu. Kalau nggak bisa dijangkau ya namanya bisa. Sekarang kan gampang ya. Konfirmasi kan yang formal email, habis itu bisa juga kita mengontak ya. Sekarang bisa chat atau apa segala macam, banyak lah media-medianya. Sekarang tuh sebenarnya sih nggak ada konfirmasi, udah nggak ada masalah ya. Zaman dulu tuh, jadi gini nih, saya ingin cerita perkembangan prosedur audit ya. Prosedur audit itu, kenapa konfirmasi zaman 2003 itu sangat utama? Ya tadi, karena mungkin mekanisme elektronis belum terlalu masif kan. Orang kalau mau ini harus telepon masih fix line tuh. Masih, sekarang mungkin teman-teman di rumahnya mungkin udah nggak ada lagi ya. Saya pertahankan fix line, kenang-kenangan telepon telkom maksudnya. Ya, sekarang juga karena kebetulan ada IndiHome, mau jadi tetap ada lah gitu ya. Mungkin orang tuanya masih ada ya, tapi kebanyakan mungkin ya kalau keluarga-keluarga baru ya udah nggak ada lagi tuh telepon telkomnya ya. Sekarang warnet udah nggak ada kan, zaman saya masih ada warnet. Kalau dulu tuh kayak gitu, komunikasi itu benar-benar butuh effort yang luar biasa kan, telepon ya. Atau kalau sekarang kan udah ada email, kalau nggak emailnya bisa chat ya, ya apa chatting dari perusahaan bisa atau bisa juga chatting via WhatsApp atau segala macamnya. Yang itu bisa jadi dokumentasi juga sebenarnya. Jadi nggak ada masalah lagi seperti itu. Karena sih relatif udah lebih mudah lah ya. Ngecek di bank juga, coba bayangin zaman dulu nih. Atau ngerjain buku ini udah pakai yang baru ya. Kalau buku yang lama kan statement dari bank ada gitu. Sekarang kan tinggal download aja. Ya, tinggal ngambil dari internet, jadi udah nggak ada masalah lagi sebenarnya sih. Gitu ya. Jadi ingat, kalau konversi jawab, kita punya prosedur alternatif tadi. Harus uang, harus barang ya. Kalau dia terkait jual beli, kita uji harus uang, harus barang. Kalau ini kan cuma uang ya harus uang, jadi kita uji. Seperti itu. Karena waktunya kan terbatas. Tapi kalau misalnya waktunya nggak terbatas, sumber daya ada, datangin aja lah kalau jumlah besar. Ya. Oke, gitu Mbak. Mbak siapa? Mbak Aisyah ya? Iya. Makasih, Pak. Sama-sama.
Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mas Kevin. Ini terkait kalau si perusahaan yang kita audit ini, Pak, si auditnya punya pinjaman tapi menggunakan floating rate yang tingkat bunga mengambang. Nah, pada saat kita melakukan perform audit kita nggak dikasih tahu nih, Pak, berapa sih sekarang nilai rate-nya. Jadi pas rekalkulasi kita mau ngitung berapa sebenarnya tingkat bunganya, berapa nilai bunga utang yang punya perusahaan, kita bingung mau gunain rate yang mana. Jadi kita sebagai auditor untuk menentukan nilai rate-nya itu program audit yang gimana sih, Pak, yang efektif dan efisien untuk dilakukan? Ya. Makasih nih, bagus nih pertanyaannya nih. Nah, ini yang menarik ya. Surat utang itu selalu dia tidak menetapkan, ini ya, sebagian besar ya pengalaman saya, sebagian besar tidak menetapkan rate spesifik. Makasih Mas Kevin udah ngingetin nih. Ya. Dia biasanya floating, tapi floatingnya itu ngikutin rate tertentu. Biasanya ada JIBOR, Jakarta Interbank. Apa tuh JIBOR? Masih ingat nggak singkatannya? Ada LIBOR, London. Belajar kan ya? LIBOR apa LIBOR? London, Interbank. R-nya apa? R-nya rate. Pokoknya? Overnight rate, Pak. Apa? Overnight rate. Overnight rate ya. Jadi itu yang jadi panduan biasanya. Ya, ada LIBOR, ada JIBOR, macam-macam ya. Karena apa? Rate itu biasa dipublish. Ya, jadi dipublish kita bisa search di situ ya. Itu jadi pegangan. Nggak mungkin dia floating itu seenaknya aja gitu. Floating suka-suka saya nggak ada. Pasti di kontrak itu di state ya. Misalnya 1% di atas LIBOR gitu ya. Kalau dalam dolar biasanya ngikutnya ke LIBOR atau ke Amerika ya. Tapi banyak kan ikut di London. Karena Amerika itu nggak stabil. Ya, lebih stabil pound sterling ya. Dolar itu nggak stabil. Contoh sekarang tuh lebih fluktuatif lah dia karena ini ya. Jadi itu yang dipakai atau SIBOR Singapura ya, Singapura ininya rate di Singapura bisa kayak gitu ya. Jadi mereka men-state misalnya 1% di atas SIBOR gitu ya, Singapura misalnya gitu sih. Kalau Jakarta jangan dipakai atau Indonesia jangan dipakai karena mungkin nggak stabil kali. Biasanya dipakai itu negara-negara yang stabil ya, itu yang dipakai rate-nya. Dan jarang kalau yang mata uang rupiah mungkin bolehlah pakai mata rate Indonesia ya, tapi kalau dari mata uang asing biasanya mereka pakai luar biasanya, pakai yang lebih stabil rate-nya, seperti itu. Nah itu dipublish rate-nya, Mas Kevin. Kita bisa ambil, bisa tarik. Nanti kalau saya itu biasa gini, dia pakai apa nih ngitungnya nih? Ngitung itu kan ada yang ngitung average, rata-rata. Ada juga yang satu lagi tuh, aduh lupa saya, yang di finance itu ngitungnya, aduh istilahnya apa ya? Jadi ada rata-rata, ada yang per periode gitu. Aduh, istilahnya apa ya? Ini di finance nih. Kalau rata-rata tuh ngitung setahun tuh dirata-ratain, ada yang per periode ngitungnya. Misalnya hari ini berapa, dihitung satu-satu jadinya. Itu apa? Ada ingat nggak istilahnya? Misalnya gini, ngitung sebulan ya, ngitung sebulan itu ada yang ngambil average, dalam sebulan ini rata-rata SIBOR itu adalah 2% misalnya gitu. Ada yang ngitung per periode. Jadi, tanggal 1 sampai 2 itu 2%, 1,95%, 3 sampai 5, 1,99, nanti dihitung per ininya, per perubahannya. Paham ya, Mas Kevin ya? Ada yang ngitung. Sekarang kan gampang pakai Excel, tinggal. Saya yakin sekarang kebanyakan udah pakai periode gitu, nggak average lagi. Kalau dulu iya, dulu tuh ya tahun dulu ya, 90-an mungkin, zaman saya masih 92 itu kan komputer belum terlalu masuk. Sekarang tinggal pakai Excel cepat itu. Tinggal masukin aja, ambil tabelnya ya, table rate-nya misalnya SIBOR berapa kita masukin, ya, masukin pokoknya, tergantung nanti hitungnya pakai efektif atau flat ya. Efektif itu pakai anuitas atau flat rate yang tadi teman-teman hitung tuh flat rate ya. Ya udah gitu aja. Tinggal masukin aja rumus jadi angkanya, ujinya. Itu sebenarnya gampang. Kalau sekarang lebih gampang lagi dengan ACL, saya tinggal masukin skripnya aja. Ya, ini rate tinggal masukin ya. Nanti ACL itu ada ACL Connect, jadi dia ngambil data dari luar bisa. Udah gampang lah sekarang. Sekarang itu software itu kita nggak perlu lagi download dari
Tinggal masukin linknya aja, dia akan otomatis mendownload angkanya, masukin ke tabelnya, ngitung sendiri otomatis, masukin skripnya, kita buat ininya skrip ya namanya ya, cara menghitungnya, udah jadi angkanya semua, cepat. Makanya saya bilang ngaudit zaman sekarang tuh enak. Nanti yang lama itu adalah tadi misalnya dari hitung-hitung itu Pak, ada perbedaan, nah itu baru kita nanya ke manajemen, ya, ke kliennya. Ini kenapa ada beda ini nih? Hitungan kami sekian. Ya. Itu Mas Kevin. Makasih pertanyaannya. Yang ngingetin saya tadi. Kita ngomong cuma rate biasa aja ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya sambil ngisi portal ya. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Siapa nih, Mbak? Sherina, silakan. Jadi, kan misalnya kalau selama tahun berjalan itu nggak ada penambahan notes payable gitu, Pak. Nggak ada transaksi untuk menambah notes payable-nya, Pak. Itu apakah kita tetap perlu melakukan uji asersi atas transaksi juga, atau cuma untuk uji asersi atas saldo aja? Gimana? Putus saya. Suara saya jelas ya? Pak. Iya. Gimana? Terus kagak putus-putus. Ini terdengar jelas tidak? Jelas ini. Jelas. Jadi kalau misalnya kan Pak, selama tahun berjalan itu nggak ada penambahan notes payable gitu. Jadi itu apakah kita tetap perlu uji asersi atas transaksi atau cuma uji asersi atas saldo aja gitu Pak? Yang jelas tetap ini kan bunganya nanti ya. Iya Pak. Kalau bunganya tetap, tapi kalau itu udah kan kita apalagi tahun sebelumnya sudah diaudit ya. Iya. Ini perlu ini loh Mbak Sherina, teman-teman ingat ya, kita tuh kalau lagi audit waktu kita terbatas. Ya, SDM kita terbatas. Jadi kita memang harus fokus. Kalau yang sudah ini bisa saya itu ini udah masuk area yang tahun sebelumnya udah ya, pasti kan kontraknya segala macam sudah diuji ya.
segala macamnya, ya udah kita tinggal fokus tadi di perhitungan bunganya tuh, terutama kan tadi ya Mas Kevin tanya tuh, kan kebanyakan hitungannya floating, itu kita harus pastikan. Itu Mbak Serina. Ini loh, perlu diingat ya teman-teman ya, di praktek nyata, waktu kita tuh terbatas banget. Kayak ini kan Apple Blossom dikasih waktu berapa? 3 minggu atau 4 minggu ya? Saya lupa. 3 minggu atau 4 minggu lah ya. Itu kalau ngaudit, kalau kita pengen audit kayak bener gini dicek semua ya nggak cukup itu. Ya, kita harus benar-benar bagi waktu dengan baik sebaik-baiknya tuh. Kita harus benar fokus yang paling beresiko itu aja. Ya. Tapi kalau sekarang sih saya ya contohnya gampang ini ya. Saya kan komite audit di bank gitu ya. Untuk tugas yang paling besar itu karena sekarang udah pakai software sih cepet ya. Jadi walaupun dikasih waktunya nggak terlalu lama gitu, misalnya kita minta sekarang tuh rata-rata awal Januari report tuh harus jadi. Ya kalau ini kan masih ini ya. Jadi sebenarnya mereka udah melakukan audit dari semester pertama di bulan September, habis itu di Desember, ya waktunya nggak lama sebenarnya. Cuma kan bagi akuntan publik yang jadi masalah, semua itu berbarengan, gitu. Ya kan? Anda jangan bayangin, wah akuntan publik kan waktunya kan cukup itu, tapi kan mereka melakukan, ya bisa jadi satu tim itu mereka gini nih. Kayak saya, misalnya kami pakai EY ya, pakai EY itu, Ernst & Young, dia itu tidak hanya melakukan audit di kami gitu, dia juga melakukan audit di banyak perusahaan. Bisa dibayangin kan? Jadi walaupun dikasih waktunya, kalau dikasih waktu 2 bulan gitu ya, umumnya 2 bulan kita memberi waktu mereka dalam 2 bulan itu secara bersamaan, si timnya itu melakukan audit tidak hanya untuk satu perusahaan, tapi beberapa puluh perusahaan, bayangin. Ya. Jadi saya tuh dulu sempat ini ya, kalau dulu kan sempat ya ini jadi zaman dulu itu kami karena kerjaan di kantor juga nggak begitu ini ya, saya sempat magang di akuntan publik ya itu. Sibuknya kapan? Sibuknya ya itu akhir tahun, awal tahun. Selesai itu ya tidur-tiduran aja. Jadi kami itu direkrut ya, anak-anak stan itu banyak kan direkrut ketika akhir tahun. Karena memang kerjaan itu benar-benar luar biasa, kadang kerja sampai jam 2 malam kita. Apalagi zaman dulu itu masih banyak kan manual kan, pakai pembukuan ya. Kalaupun nanti pakai sistem kita ubah jadi manual lagi itu, karena nggak punya software-nya untuk melakukan audit ya. Beda dengan sekarang. Itu pengalaman saya gitu. Jadi mau ya sibuknya itu aja. Mulai September biasanya Agustus September kita mereview semester pertama. Dibagi tugas. Jadi misalnya Januari sampai Juni itu ya itu kita lakukan audit di interim namanya, di pertengahan tahun ya. Di BPK juga sama atau semester absem namanya semester. Baru nanti di akhir tahun kita mulai masuk lagi di November, Desember, Januari kalau dulu masih Desember Januari. Ya kalau sekarang malah udah November Desember karena sekarang tuh sebagian besar Januari udah minta laporannya. Gitu. Jadi jangan dibayangin juga oh ini dua bulan, misalnya 2 bulan cuma untuk meriksa Apple Blossom, nggak juga tuh. Akuntan publik itu bisa jadi dalam 2 bulan itu satu tim yang sama itu megang bisa berapa perusahaan, bisa jadi puluhan perusahaan. Ya, gitu. Ya, itu di dunia nyata kayak gitu tuh. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Saya juga biar hemat suara, masih batuk-batuk terus saya nih. Ternyata agak ini ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, hati-hatilah, jangan keluar rumah, intinya itu aja. Dan yang nggak keluar rumah itu jangan cuma kita doang, ya semua. Kalau bisa juga semuanya ya, tetap jaga. Kalau ada yang dari luar itu sebenarnya kalau rekomendasi saya ya, kalau ada yang dari luar, dia di rumah terus tetap pakai masker. Sampai berapa hari lah baru ini. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Saya terima kasih ya tadi yang sudah presentasi dari kelompok tadi kelompok C ya atas presentasinya. Tadi saya menambahkan cuma dari aspek dunia prakteknya seperti apa ya.
payable jadi perhatian, bukannya obligasi atau mortgage atau yang lain-lainnya yang mungkin bisa jadi nilainya lebih besar kan, tapi ini karena resikonya cukup tinggi ya, sekira itu. Nanti pekan depan hari Sabtu ya, kita ini karena Selasanya itu Idul Adha ya, jadi kita pindah ke hari Sabtu. Kita masih punya utang satu pertemuan lagi. Mudah-mudahan sih kita kuliah sampai tanggal berapa ya? Kuliah terakhir? Kuliah terakhir untuk ini berarti hari Selasa tanggal 2, Pak. 2 Agustus. Iya, Pak. 2 Agustus. Karena nanti tanggal 9-nya udah UAS. 9 udah UAS ya. Berarti kuliah terakhir itu 3 Agustus kali ya, Mbak ya? Kita hari Selasa kan, Pak. Oh iya, Pak, tanggal 3, Pak. Tanggal 3, tapi masih ada ya. hutang 1 pertemuan ya, Pak. Oke, berarti kalau bisa mungkin ya kita cari aja deh waktu ya, hari apa ya? Ini tinggal 24, 31, 3 pekan lagi kita ya kuliah ya? Iya, Pak. Ini pekan keempat. Ya, 3 pekan lagi. Mudah-mudahan di minggu ke ini deh ya. Nanti kan kalau yang tanggal setelah pekan depan, pekan berikutnya lagi bisa deh kita 2 pertemuan ya. Ya. Oke, nanti saya atur ya, Mbak Indah ya. Berarti yang pekan berikutnya itu tanggal 20-an itu kita 2 pertemuan, Selasa sama Sabtu ya. Mudah-mudahan Selasa saya nggak ada ini lagi. Nggak ada hal yang perlu signifikan seharusnya ini waktunya berubah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Hati-hati. Protokol kesehatan tetap dipatuhi. Jangan keluar rumah dulu lah. Intinya sekarang ini. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya N ya. Terima kasih.